Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hayati Agustina dengan NBI 14122000237. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix pada perusahaan XYZ. Nah, studi kasus pada pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix pada perusahaan XYZ. Yang pertama itu menentukan tujuan pengukuran. Jadi tujuan pengukuran adalah untuk menentukan indeks produktivitas pada perusahaan XYZ. Kemudian yang kedua menentukan kriteria pengukuran dan data-data. Empat kriteria pengukuran yang merupakan input meliputi kriteria satu itu bahan baku atau input satu, kriteria dua itu tenaga kerja atau input dua, kriteria tiga itu mesin atau input tiga, dan kriteria empat itu energi atau biasa disebut dengan input empat. Berikut merupakan tabel satu yaitu berisikan data input dan output periode Januari 2024 sampai Februari 2025. Next. Yang ketiga yaitu perhitungan rasio performance tiap kriteria pengukuran. Jadi, performance menunjukkan tingkat produktivitas pada setiap kriteria pengukuran. Jadi, rumus rasio performance itu yaitu output bagi input. Nah, kemudian ini ada tabel 2 yaitu merupakan nilai performance tiap kriteria output dibagi dengan input. Ini dihitung menggunakan Excel. Kemudian yang keempat yaitu perhitungan rata-rata M dan standar deviasi. Berikut merupakan rumus dari rata-rata, yaitu 1/N, yang merupakan P itu rata-rata tiap kriteria yang diukur selama 12 bulan, kemudian N jumlah data atau periode, XI merupakan rasio tiap kriteria atau nilai performance tiap kriteria output dibagi input. Kemudian ada rumus standar deviasi dengan keterangan rho itu merupakan standar deviasi, itu rata-rata tiap kriteria yang diukur, XIM rasio tiap kriteria atau nilai performance tiap kriteria, output dibagi input, N itu jumlah data dibagi periode. Kemudian di sini ada perhitungan rata-rata dan standar deviasi itu merupakan perhitungan dari Excel. Kemudian di sini ada total dan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk setiap kriteria itu disendirikan. Sorry. Input satu, input 2, input 3, dan input 4. Kemudian di sini ada perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Nah, berikut merupakan rumusnya yaitu degree of accuracy atau DA itu rumusnya standar deviasi dibagi rata-rata. Kemudian untuk CL atau tingkat keyakinan itu satu dibagi dengan degree of accuracy atau DA. K merupakan konstanta, K sama dengan satu itu confidence level CL terletak pada 0 kurang dari atau sama dengan CL, kurang dari atau sama dengan 0,68. Sedangkan K sama dengan 2 itu confidence level CL terletak pada 0,68 kurang dari CL, kurang dari atau sama dengan 0,95. Kemudian K sama dengan 3, confidence level CL terletak pada 0,95 kurang dari CL, kurang dari atau sama dengan 0,99. Kemudian batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah BKB. Batas kontrol bawah batas kontrol atas atau BKA rumusnya itu rata-rata ditambah K dikali dengan standar deviasi. Kemudian batas kontrol bawah atau BKB rata-rata dikurangi K dikali dengan standar deviasi. Kemudian di sini ada perhitungan BKA dan BKB untuk setiap kriteria. Jadi ada standar deviasi, rata-rata, degree of accuracy, CL, BKA, BKB di setiap input 1 sampai dengan input 4 menggunakan Excel. Kemudian yang keenam yaitu menentukan target.
Nah, jadi untuk menentukan target sasaran akhir atau skor 10, jadi nilai dari skor 10 itu merupakan batas kontrol atas yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Kemudian menentukan sasaran jangka pendek itu skor 3. Nilai pada skor 3 itu menunjukkan bahwa nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Kemudian juga merupakan nilai rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Kemudian menentukan nilai produktivitas terendah atau skor 0. Nilai pada skor 0 itu merupakan BKB atau batas kontrol bawah yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Nah, berikut merupakan target sasaran akhir atau skor 10, sasaran jangka pendek skor 3, dan nilai produktivitas terendah itu skor 0. Tadi dimasukkan mulai dari input 1 sampai input 4. eh, Target sasarannya ada skor 10, skor 3, skor 0, kemudian komponennya BKA, rata-rata, dan BKP. Kemudian menentukan nilai produktivitas realistis, yaitu nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran skor 1 sampai 2 dan skor 4 sampai 9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus adalah sebagai berikut, yaitu interval 0 sampai 3 itu merupakan skor 3 min skor 0 atau 3 min 0 sama dengan 3. BKA min BKB dibagi 3. Kemudian interval 3 sampai 10 sama dengan skor 10 dikurangi skor 3. 10 min 3 sama dengan 7. Rumusnya BKA min BKB dibagi dengan 7. Kemudian di situ ada eh, nilai produktivitas realistis. Kita ada komponennya BKA, BKB, kemudian interval 0 sampai 3, interval 3 sampai 10. Kemudian dimasukkan mulai dari input 1 sampai input 4 tadi. Menentukan nilai bobot kriteria, yaitu menentukan bobot tiap kriteria ditentukan pada penurunan nilai prioritas membandingkan mana yang lebih penting antar kriteria. Jadi tabel prioritas kriteria yang digunakan itu menurut Agustin dan Riana tahun 2011. Ini merupakan skala prioritas kriteria. Yang pertama nilai 1 itu tingkat prioritasnya kriteria 1 sama penting dibanding dengan kriteria 2. Kemudian nilai 2 itu kriteria 1 sedikit lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 5 kriteria 1 lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 7 kriteria 1 sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Kemudian nilai 9 kriteria 1 jauh sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Kemudian nilai 2, 4, 6, dan 8 merupakan kriteria 1 itu merupakan nilai tengah-tengah. Kemudian terdapat tabel merupakan tahap 1 untuk menentukan nilai bobot kriteria. Jadi yang tanda merah itu merupakan paten. Jadi kayak nilai tengah gitu. Nah, kemudian ada tahap 2 menentukan nilai bobot kriteria. Kemudian ada tahap 3 yaitu menentukan nilai bobot kriteria tahap 3 dalam bentuk desimal dan tentukan jumlah kriteria. Jadi pada tahap 2 tadi kan 1, 4, 4, 2. Nah, itu diubah menjadi desimal. Jadi 1,00, 4,00, 4,00, 2,00. Kemudian menentukan nilai bobot kriteria. Itu diperhitungkan menggunakan Excel. Kemudian menentukan skor dari skala. Jadi skor itu merupakan level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran. Kemudian ada bobot, yaitu merupakan besarnya bobot kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot ditentukan dengan mengolah data yang didapat dari penyebaran kuesioner menggunakan AHP. Kemudian nilai atau value, skor dikali bobot. Sebagai contoh perhitungan, yaitu pada tabel bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Februari 2025. Tabel 2 merupakan nilai performance setiap kriteria, output dibagi dengan input, mulai dari Januari 2024 sampai bulan Februari 2025.
Kemudian dimasukkan ke dalam tabel nilai BKA, rata-rata, BKB, bobot, dan interval, mulai dari input 1 sampai input 4. Nah, berikut merupakan salah satu contoh penentuan skor dari skala. Jadi, mulai dari bulan Januari 2024 sampai Februari 2025 itu ditentukan skor tiap bulannya. Jadi kayak bulan Januari, bulan Februari, per bulan itu ditentukan skor dari skala itu tadi. Seperti pada tabel tersebut, eh, jadi ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Itu ada BKA, average, BKB, bobot. Jadi untuk menentukan skor ini, itu dilihat dari tabel kriteria 1. Semisal, kriteria atas 1, 7,38. Jadi untuk mengisi skor ini, kita lihat tabel yang ini yang mendekati 7,38. Jadi terletak pada 8,12. Karena yang mendekati dengan 7,38 itu merupakan angka 8,12. Jadi 8,12 terletak pada tabel performance 6. Jadi skornya di sini adalah 6. Kemudian kriteria 2, 547,86. Nah, ini dekat dengan 548,77 yang terletak pada tabel performance 8. Jadi kita masukkan ke sini skornya 8. Begitu selanjutnya. Kemudian di sini ada menentukan pencapaian kerja. Jadi pencapaian kerja di bulan Januari 2024 sampai Februari 2025. Jadi pencapaian kerjanya dari hasil tersebut kita masukkan sini. Kemudian indikator performansi periode sebelumnya itu Mei Juni itu merupakan indikator performansi periode sebelumnya, indikator performansi saat ini Juli Agustus, kemudian September Oktober, November Desember. Nah, berikut merupakan grafik pencapaian kerja. Jadi berdasarkan grafik 1 terjadi penurunan kinerja, tetapi kemudian meningkat lagi yaitu Mei Juni. Hmm, Mei Juni, Juli Agustus, kemudian September Oktober dan November Desember. Untuk selanjutnya akan dihitung dengan indeks produktivitas pada bulan-bulan tersebut. Oke. Kemudian menentukan indeks produktivitas total. Jadi atau IP, indikator performance saat ini yaitu Juni 9,59, kemudian indikator performance periode sebelumnya itu Mei 7,40, IP-nya jadi 0,30. Ini dikali Juni. Indikator performance saat ini dikali dengan indikator performance periode sebelumnya. Dihasilkan 0,30. Jadi performance indikatornya Juni itu 0,30. Begitu juga dengan selanjutnya. Jadi dengan demikian indeks produktivitas IP untuk bulan Juni itu 0,30, kemudian Agustus 0,19, Oktober min 0,87, Desember min 0,18. Jadi kesimpulannya perusahaan XYZ ini menggunakan metode OMAX atau Objective Matrix dengan mengukur 4 kriteria input, yaitu ada bahan baku, kemudian tenaga kerja, mesin, dan energi. Jadi dilakukan perhitungan nilai performa, rata-rata standar deviasi, hingga batas kontrol atas dan bawah, atau BKA dan BKB. Skor produktivitas dihitung berdasarkan bobot dan skala, kemudian itu diolah jadi nilai pencapaian dan indeks produktivitas. Kemudian hasilnya itu menunjukkan fluktuasi produktivitas sepanjang tahun dengan indeks terendah pada bulan Oktober
Bulan Oktober tadi tuh 0,87, kemudian tertinggi itu di bulan Juni 0,30. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dan pengendalian berkelanjutan di setiap kriteria. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.